Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Saya doakan kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berapologetika lagi untuk meluruskan setiap kesaksian-kesaksian yang salah dan juga ajaran-ajaran yang salah dari para ustadz, para mu'alaf, dan juga orang-orang yang tentunya menghina dan melecehkan kebenaran yang ada di dalam kekristenan. Oleh karenanya teman-teman, mari kita menonton salah satu video pemuda yang bernama Andre yang mu'alaf teman-teman dan bertakiah ya. Dia bersaksi, berdusta, mengucapkan hal yang tidak masuk akal teman-teman sekalian ya. Hanya untuk menggarap dia supaya kembali ke Kristen, dikasih hadiah mobil, dikasih duit, jaminan hidup selama setahun, dan lain sebagainya. Ditawarin banyak hal supaya kembali ke Kristen. Benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita bisa berkomentar secara bersama-sama teman-teman. Benci sama saya, banyak yang ngancem saya. Nah itu gimana tuh? Banyak bro yang ngancem, sampai Willy saksinya ini ada 3 orang. Saya nggak mau sebut sukunya ya, ada 3 orang. Datang ke saya pada saat waktu saya masih buka di Kodam. Itu sampai pertama sih dia tidak mengatakan bahwa dirinya tuh non muslim, tidak. Bahwa dia bilang dia fans berat saya. Wah begini. Wah segitunya sama saya bilang begitu kan. Sampai dia menunjukkan itu loh, ada mobil Fortuner depan, katanya dia gitu. Ini kuncinya nih, lihat STNK-nya sampai gitu. Wih, baru beli, baru saya ngeliat baru. Ini saya sengaja beli buat Bang Andre. Baik banget ya. Ngomongnya begitu bro. Oh iya, ini saya nggak fitnah. Saya nggak mau nyebutin orangnya. Ini real ini ya? Ini real. Saksinya ada si Willy. Masya Allah. Saya bilang, segitu besar, segitu orang mau ngasih saya mobil hanya karena fans sama saya, aneh. Ya, itu nggak masuk akal ya. Saya bilang, ini perlu gue sebar nggak ya? Nggak perlu Ndre, katanya Willy. Nggak perlu bang, nggak perlu ya? Ya nggak usah deh, biarin. Ini baru saya ngomong sekarang nih, biar tahu. Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, ini pasti ada maksud tujuan. Siapa yang nggak ngiler mobil? Semua ngiler, termasuk saya. Bener nggak bang? Bener. Sampai dia bilang, terus sama ada jaminan hidup. Ada hidup jaminannya Bang Andre nih. Selama setahun. Sampai kayak gitu ya? Selama setahun nih ada jaminan. Pakai amplop coklat. Duit itu isinya? Hah? Isinya duit? Lontong kali bang. Saya nggak tahu, bukannya dibuka duit lah. Duit ya? Saya bilang, ih siapa yang ngiler bang? Mobil, duit ya kan? Gila, saya mikir, aduh gila ini. Gue terima, waduh, gue bisa ini nih. Oke. Tapi akhirnya saya cuma nanya, tujuannya apa ini? Ya. Jika jelas tujuannya apa, saya akan ambil. Ya. Kalau nggak jelas? Kalau nggak jelas, udah. Nggak ada tujuan bang. Ya, saya berharap abang itu berpikir kenapa meninggalkan Kristen segala macam begini-begini. Saya udah mulai dapat. Maksudnya apa? Apa tuh? Kesimpulan Bang Andre orangnya? Ya, orangnya mungkin secara nggak langsung ngomong, dia nggak secara nggak langsung yang ngomong, coba lu kembali lagi ke Kristen. Ya Allah, dirayu pakai mobil Fortuner sama disegepok. Ini nggak fitnah lo ya, ini saksinya ada lo. Masya Allah. Dan gua nggak mau sebutin orangnya ini. Iya. Ya. Saya juga nggak kenal. Iya. Dia datang 3 orang. Kalau saya misalkan saya buat segala macam, boleh silakan. Ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Kalau mau bilang saya bohong apa segala macam, saksinya ada. Istrinya Willy juga ada, Willy-nya juga ada. Tapi kok bisa sampai segitunya Bang Andre ya? Saya nggak ngerti. Tapi ya? pada saat itu, saya cuma bilang, gini aja bang. Kalau selesai ngopi, bilang sama saya. Bayar atau nggak saya bayarin? Masya Allah. Silakan selesaiin kopinya dulu. Saya tinggalin. Sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa bro. Masya Allah. Bang Andre, ya. Tadi kan Bang Andre sempat dikasih mobil, kasih duit, ya kan, sama orang-orang yang taruhlah ini orang-orang kafir ya Bang ya, yang pengen ngajak lagi Bang Andre. Saya nggak bilang orang kafir. Mungkin ya, apalah, mungkin kayak gitulah ya. Nah, sebenarnya memang ada nggak sih Bang di dalam ajaran Abang yang dulu metode dakwahnya atau mengajak orangnya seperti itu Bang? Ngasih duit terus kemudian ngasih apa lagi segala macam. Kalau di Katolik nggak ada ya? Nggak ada ya? Cuman saya nggak tahu ya. Tapi saya lihat dari history. Misionaris. Oh bisa. Berarti oknumnya yang salah Oknum. ya? Oknum. Ya. Saya nggak bilang
gereja atau Kristennya, agama Kristen bukan, tapi pelakunya iya. Oke, teman-teman sekalian, apa yang kita sudah dengarkan tadi dari penjelasan kedua mu'alaf ini ya, karena dua-duanya ini teman-teman sekalian mereka mu'alaf baru gitu ya. Dan saya tahu bahwa mereka sedang memang dilatih untuk bagaimana cara menjatuhkan kekristenan. Karena ada beberapa video-video dari ngaji cerdas ini, semua mereka bertakiah, berdusta teman-teman sekalian. Jadi, begini teman-teman, ya. Dari ceritanya mereka ini, katanya ada orang 3 ya, ada 3 orang dan dia sebutkan 3 orang itu, tapi katanya itu ada orang ya yang datang kepadanya, lalu ya artinya berbincang-bincang ya, orang tak dikenal ya, kata dia ya orang tak dikenal, akhirnya menawarkan karena ngefans dengan dia, dengan Bang Andre ini ngefans ya. Ya mungkin dia karena ganteng atau gondrong teman-teman sekalian, atau karena berkumis, atau ya entah apalah ya, orang ngefans dengan dia. Boleh-boleh saja lah ya, itu sah-sah saja. Karena ya tentu saja kayak saya teman-teman, pasti ada yang ngefans dengan saya melalui TV Laskar Kristus ini ya. Dan juga ada juga yang tidak suka dengan saya. Itu hal yang real. Oke, tetapi yang janggal di sini teman-teman sekalian. Teman yang ngefans dengan dia ini berani memberikan sebuah mobil Fortuner teman-teman sekalian. Mobil mewah. 1 buah katanya ini baru loh gitu. Wih, ratusan juta itu harga mobil itu. Teman-teman, bukan hanya itu saja, juga diberikan jaminan hidup. Dikasih dia dalam amplop coklat katanya. Teman-teman sekalian, ini semua hoax. Ini semua salah. Dan apa yang mereka ceritakan hari ini juga sudah dilakukan oleh bos mereka. Siapa bos mereka? Yaitu Ko Stefan Indrawibowo, ketua Mualaf Center Indonesia. Di mana kita sudah bongkar teman-teman. Teman-teman YouTuber yang lain juga sudah bongkar kebohongannya. Di mana yang terakhir pun yang viral katanya giginya sudah copot gara-gara ditinju sama pendeta katanya ya. Dan ngaku-ngakulah sebagai frater, sebagai pastor pada waktu itu orang penting ya. Dan pernah ditawarin juga ya. Itu ditawarin 2M itu bro ya. 2M kalau itu. Kemudian ada perempuan lagi yang kemarin teman-teman di ngaji cerdas ini juga kalau nggak salah. Ada satu perempuan yang ditawari lagi itu 1 miliar. Agar kembali ke Kristen katanya. Sampai bingung mau buat apa dengan uang 1 miliar itu. Mau bangun rumah atau apa katanya. Dan ini cara mereka untuk bertakiah atau berdusta ini teman-teman semua. Hampir sama semua ya. Saya heran teman-teman. Kenapa heran? Karena kok mereka katakan dapat hidayah. Kok dapat hidayah, kok hidupnya seperti ini loh. Mereka jual agama Kristen, menjelekkan agama Kristen untuk cari makan. Apakah ini Islam? Apakah ajaran Islam demikian gitu ya? Katanya ngaji cerdas, seharusnya belajar ngaji dong ya. Bahasa Arabnya gitu, pelajari Al-Quran gitu. Jangan kebanyakan dari ngaji cerdas ini bacanya Alkitab, cerita-cerita Alkitab, ceramah-ceramah pakai Alkitab. Semua mereka ceritakan itu juga tak bolak-balik semua teman-teman sekalian. Nah, hal ini yang sering dilakukan oleh mereka yang mualaf-mualaf. Jadi ini kita jangan tertipu dengan hal ini teman-teman ya. Kita jangan sampai tertipu. Yang berikut teman-teman sekalian, yang terakhir tadi katanya, ketika ditanyakan kepadanya, apakah orang-orang kafir yang melakukan itu ya? Karena memang ini pekerjaan orang kafir. Ya, dia bilang saya tidak bilang orang kafir. Jadi maksud temannya tadi itu bilang dong ya, bilang itu orang kafir gitu. Seakan-akan mereka agama yang benar gitu. Yang lain itu kafir. Yang kafir sebenarnya adalah Anda yang tidak mengenal Tuhan Anda. Anda punya Tuhan itu berupa zat. Anda tidak punya Tuhan yang punya firman dan punya roh. Hanya Anda kenal Tuhanmu itu zat. Ya. Dan kiblatmu itu ada di Arab Saudi sana. Ada di Mekah sana. Sembah batu hitam. Di sana. Gitu. Kalian tidak paham tentang agama dan penyembahan yang benar. Yesus sendiri yang berkata bahwa Anda tidak lagi menyembah di gunung ini, di tempat ini, di Yerusalem atau dimanapun, tapi Anda akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini dalam kekristenan. Orang Kristen sudah mengetahui tentang jalan yang benar. Jadi tak usah diajak dan tak usah menjelekkan kekristenan seperti yang diceritakan tadi. Nah teman-teman sekalian, untuk mendasari komentar kita terhadap mereka ini, supaya teman-teman terhibur dan juga paham bahwa orang-orang semacam ini Alkitab sudah catat. Orang-orang semacam mereka ini sudah disampaikan gitu ya kepada kita supaya kita berhati-hati dengan mereka. Tapi kalau hal ini kita biarkan, kita tidak jawab, ini mereka akan merajalela teman-teman. Dan orang yang akan menonton itu, mereka berprasangka berarti itu betul ya orang Kristen melakukan demikian. Mari kita melihat teman-teman sekalian. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Saya akan bacakan buat kita. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu.
ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang yang berdusta seperti ini, maka inilah keturunan ular beludak. Inilah keturunan setan. Inilah keturunan setan, iblis teman-teman sekalian. Iblislah yang menjadi bapamu. Dengar Bang Andre. Gitu. Kalau Anda menonton channel ini, bapamu adalah iblis, setan, jin. Nanti ketika Anda masuk di Islam juga akan belajar tentang ayat-ayat jin itu. Ya, akan Anda belajar di sana. Jadi, sudahlah, kalau Anda sudah masuk ke agama Islam, jalanilah. Tak usah bertakiyah. Mengucapkan atau menjelaskan bersaksi dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Jadi jelas di sini teman-teman sekalian ya, bahwa orang yang berdusta semacam ini, dua-duanya teman-teman sekalian. Saya sudah komen juga yang satunya itu, yang jadi moderatornya ini. Ya, saya sudah pernah komentar juga di channel ini. Dia berdusta, gitu. Ingat, kalian berdua, iblislah yang menjadi bapak kalian. Dan kalian ingin melakukan keinginan-keinginan bapak kalian, yaitu setan, jin. Gitu. Ya. Karena memang ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, kalian tidak membunuh sih. Walaupun ajaran kalian mengajarkan itu darah orang Kristen itu halal. Gitu. Kalian mungkin belum belajar itu karena kalian baru masuk Islam. Darah orang Kristen itu halal. Apalagi kalau pendeta. Bunuh langsung kita masuk surga. Darahnya halal. Ya. Jadi mungkin ini yang kalian lakukan. Mungkin tidak melakukan secara fisik. Tapi kalian melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang Kristen. Dengan memfitnah. Melakukan penyampaian kesaksian-kesaksian semacam ini. Kalian sudah melakukan pembunuhan karakter terhadap agama orang Kristen. Berarti semua orang-orang Kristen itu tertuduh dengan apa yang kalian sampaikan ini. Gitu. Tadi teman-teman sekalian dia katakan bahwa ketika temannya yang satu bertanya apakah memang ini orang-orang kafir sudah biasa melakukan ini ya, memberikan super mie, memberikan indomie dan lain sebagainya untuk menggarap orang-orang Islam supaya masuk kembali ke Kristen gitu ya. Dan jadi dia jawab teman-teman sekalian tidak. Ya, tapi dia melihat dari historis, sejarah misionaris teman-teman sekalian. Dia nuduh misionaris. Weh, saya kasih tahu kalian, saya juga termasuk misionaris di negeri kita ini, di Indonesia ini. Gitu. Saya juga sebagai misionaris. Dan saya mau cerita buat kalian, buat teman-teman semua. Syukur-syukur kalau ada orang yang mau ngasih uang bensin ke kita ketika kita mau pelayanan. Sebagai misionaris. Syukur-syukur ada orang yang kasih makan kita. Jangankan kita mau kasih mobil. Kasih duit untuk jaminan hidup orang. Boro-boro kita mau ngasih itu. Itu orang bodoh, orang yang tidak waras. Dan orang Kristen tidak akan melakukan demikian. Ya, lebih baik dikasih di janda-janda, duda. Mending dikasih kepada orang-orang yang susah hidupnya. Atau pembangunan gereja. 1.000 rupiah pun orang Kristen tidak akan kasih kau Bang Andre. Orang Kristen tidak akan kasih kau 1.000 rupiah pun. Gitu. Tapi kalau kamu berteman mau minum kopi sama-sama silahkan. Saya traktir Anda pun siap saya. Tapi kalau dengan tujuan untuk membawa Anda kembali ke Kristen. 1.000 rupiah pun saya tidak rela. Silahkan iman kamu kok. Bukan aku yang nanggung. Binasa-binasa sendiri kau. Ya, kau udah ngerti tentang kebenaran, udah mengecap tentang karunia-karunia surgawi, keselamatan diberikan oleh Tuhan Yesus, tapi engkau membuang hal itu, engkau menolak itu, anugerah itu, maka itu kamu tanggung sendiri. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, orang-orang semacam ini, bapa mereka adalah si iblis, karena iblis dia adalah bapa segala dusta. Jadi teman-teman, mungkin seperti ini saja penjelasan saya kali ini. Kiranya hal ini boleh menjadi berkat buat kita dan share video ini teman-teman sekalian. Supaya banyak orang tahu bahwa kedua Bang Andre ini dan juga temannya semuanya omong kosong. Semuanya itu pembohong. Tidak ada fakta, tidak ada bukti mereka melakukan demikian. Karena tidak mungkin orang Kristen melakukan demikian. Jika ada silakan buktikan. Saya akan tunggu. Ya, saya akan tunggu video reaction kalian melalui video saya ini. Buktikan ke saya siapa orang yang berani memberikan 1 mobil Fortuner untuk Anda. Supaya kembali ke agama Kristen. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.